Mungkin bisa dibilang kalau penyendiri adalah orang yang paling memiliki banyak waktu untuk berkreasi, bekerja, dan berkembang dalam hidup ini. Karena penyendiri memiliki sedikit peluang atau kesempatan untuk distraksi atau pengalihan dari hal-hal yang benar-benar penting untuk dilakukan karena kurangnya interaksi dengan orang lain atau yang disebut juga dengan distraksi sosial. Namun, itu tidak menjamin kalau semua penyendiri memiliki kebiasaan yang produktif atau memanfaatkan waktu dengan maksimal untuk meraih hal-hal yang benar-benar penting untuk diraih dalam hidup. Karena beberapa penyendiri justru sering menghabiskan waktu untuk menghibur diri seperti bermain game dan melakukan hal-hal yang berbau hiburan lainnya. Dan di sini saya sudah merangkum 8 cara untuk menjadi penyendiri yang produktif. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara yang pertama. Cara yang pertama untuk menjadi penyendiri yang lebih produktif adalah dengan membuat tujuan yang jelas dalam hidup ini. Tapi sebelum mengarah ke tujuan hidup ini, alangkah baiknya agar kamu merenungi semua masalah yang ada dalam hidup kamu dan membuangnya atau berdamai dengan semua problema yang kamu lalui di masa lalu. Karena seseorang yang terlalu terjebak dengan perasaan-perasaan negatif seperti stres dan depresi akan cenderung untuk menghabiskan waktu saat menyendiri dengan mencari kebahagiaan-kebahagiaan instan seperti menghibur diri dengan bermain game. Setelah itu, baru kita tentukan sebuah tujuan hidup yang jelas untuk kita capai setiap hari. Tujuan hidup ini sangat penting bagi semua umat manusia. Dan mungkin seorang penyendiri adalah orang yang paling berpeluang besar untuk bisa meraih tujuan yang dia inginkan karena sedikitnya gangguan dari drama sosial atau sandiwara sosial. Buatlah tujuan hidup yang mampu kamu capai walaupun tujuan tersebut setinggi langit. Tapi buatlah setiap hari menjadi sebuah tindakan yang realistis untuk meraih tujuan tersebut, sehingga tujuan yang kamu buat itu bukan hanya menjadi sebuah mimpi, tapi benar-benar sudah kamu petakan bagaimana untuk meraih tujuan tersebut. Sehingga proses produktivitas bisa kamu raih dan kamu bisa memanfaatkan semua langkah kaki kamu selangkah demi selangkah, memanfaatkan waktu kamu detik demi detik untuk mencapai sebuah tujuan yang jelas dalam kehidupan kamu. Kemudian cara yang kedua untuk menjadi penyendiri yang produktif adalah dengan membuat jadwal rutin setiap hari. Di awal tadi kita sudah membuat sebuah tujuan yang jelas dalam hidup kita. Seperti kita ingin dikenal sebagai siapa dan kita ingin meninggal sebagai seorang apa. Dan setelah kita menentukan tujuan hidup yang jelas ini, barulah kita membuat jadwal-jadwal rutin setiap hari yang akan mendekatkan kita kepada tujuan tersebut. Karena mau setinggi apapun sebuah tujuan atau sependek apapun tujuan yang kita buat untuk diri kita, kalau kita tidak mulai bergerak hari ini ataupun detik ini, kita tidak akan mampu untuk mencapai tujuan tersebut. Karena setiap tujuan memerlukan langkah sekecil apapun itu. Maka dari itu, buatlah jadwal rutin setiap hari. Taruhlah sebagai contoh, kamu ingin menjadi seorang penulis profesional, yang mana kamu ingin memulai proses menulis ini dalam blog maupun Wattpad. Maka dari itu, luangkanlah waktu kamu setiap hari secara berkala dan bertahap untuk menulis dan menyelesaikan sebuah tulisan untuk dibaca oleh halayak ramai. Karena semakin banyak waktu yang kamu luangkan untuk meraih mimpi kamu setiap hari,
Semakin banyak pengalaman yang kamu dapatkan, semakin banyak kegagalan-kegagalan yang kamu ciptakan, dan semakin banyak juga ilmu-ilmu yang kamu dapatkan dari kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat. Cara yang ketiga adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mengelola jadwal dan produktivitas kamu. Teknologi akan sangat bermanfaat untuk mempercepat sebuah proses penyelesaian maupun perkembangan seorang manusia. Begitupun untuk seorang penyendiri. Justru, seorang penyendiri cenderung untuk memiliki pengetahuan yang lebih luas terhadap teknologi daripada orang pada umumnya. Maka dari itu, manfaatkanlah teknologi ini untuk mendekatkan kamu kepada tujuan yang sudah kamu ciptakan di awal tadi. Sebagai contoh, kamu ingin menjadi seorang penulis profesional, maka belajarlah menggunakan ChatGPT untuk mencari contoh-contoh tulisan-tulisan yang baik untuk dijadikan sebagai acuan cara menulis yang baik dan benar terkait sebuah jenis karya tulis. Memanfaatkan teknologi juga akan mempercepat proses kamu. Misalnya seperti saat seseorang pada zaman dahulu membajak sawah hanya menggunakan cangkul dan tenaga manusia. Dan seiring perkembangan zaman, semua itu menjadi semakin cepat dan lebih produktif dari munculnya modernisasi seperti teknologi-teknologi persawahan. Makanya manfaatkanlah semua teknologi itu untuk mengatur jadwal produktif kamu dan juga untuk membuat sebuah karya yang lebih sempurna dan lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Kemudian cara yang keempat untuk menjadi penyendiri yang produktif adalah dengan belajar keterampilan baru secara mandiri. Mungkin kamu yang penyendiri akan sulit sekali belajar dalam dunia kelompok atau dalam lingkungan yang ramai. Namun, belajar secara mandiri tidaklah mustahil. Ada banyak sekali orang di luar sana yang belajar secara mandiri, entah itu untuk mempelajari sebuah bahasa asing ataupun jenis-jenis keterampilan baru yang belum pernah mereka ketahui. Semakin banyak keterampilan baru yang kamu miliki, kamu akan semakin mumpuni dan matang untuk menciptakan karya-karya lain yang lebih indah dan yang lebih menarik. Sebagai contoh, jika kamu adalah seorang pelukis dan kamu mempelajari bahasa asing misalnya, kamu akan mampu untuk mensosialisasikan lukisan yang kamu buat secara online dengan menggunakan bahasa-bahasa asing yang kamu pelajari tersebut. Dan juga saat kita mempelajari ilmu baru atau keterampilan baru, kita juga sedang membuka peluang-peluang baru untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Apalagi bagi penyendiri seperti kamu yang memiliki waktu yang lebih banyak dibandingkan orang pada umumnya. Kemudian cara yang kelima adalah dengan meluangkan waktu untuk merenung. Menjadi seorang penyendiri yang produktif bukan berarti kamu harus menghabiskan semua waktu kamu untuk bekerja, dan bekerja. Tapi luangkanlah waktu kamu juga untuk merenungkan hasil dari pekerjaan kamu dan perkembangan-perkembangan yang sudah kamu capai dalam beberapa minggu terakhir. Kamu juga bisa memanfaatkan waktu untuk merenung ini untuk mengingatkan diri kamu akan tujuan yang sudah kamu tetapkan di awal. Apakah minat kamu masih sekuat dulu atau motivasi kamu masih setinggi dulu untuk mencapai tujuan tersebut? Ataukah ada sebuah penurunan dalam niat kamu untuk mencapai tujuan tersebut? Pikirkanlah semua itu dengan matang sehingga kamu bisa kembali menjadi orang yang lebih produktif dan bersemangat untuk mengejar cita-cita kamu. Jangan lupa juga untuk mengingat hal-hal yang mungkin terlewatkan saat kamu menjalani hari dalam mencapai tujuan tersebut. Karena memang manusia tidak luput dari kesalahan dan lupa.
Cara untuk menjadi penyendiri yang produktif yang keenam adalah dengan menyeimbangkan waktu untuk menyendiri dan bersosial. Menjadi seorang penyendiri bukan berarti kamu menutup diri dengan dunia sosial. Mau bagaimanapun penyendirinya seseorang, kita sebagai manusia tetap membutuhkan lingkungan sosial. Entah itu dalam kapasitas yang besar dan luas, ataupun kapasitas lingkungan yang kecil. Maka dari itu, belajarlah untuk menyeimbangkan kadar menyendiri kamu dan kadar bersosial yang kamu miliki. Karena jika salah satu kamu lakukan terlalu berlebihan, kamu akan kekurangan hal lainnya. Misalnya, kamu terlalu sering menyendiri sampai tidak bersosial sama sekali. Ini akan membuat kamu merasa bahwa hati kamu ada yang kosong. Karena emosi itu selalu membutuhkan orang lain untuk mengisi hati dan perasaan kita yang kosong. Kita juga akan merasa kesepian saat kita membutuhkan orang lain dan saat kita merasa kita berada dalam situasi yang sangat berat. Dan dengan menyeimbangkan kinerja sosial kita dan menyendiri kita, saat kita sendirian dalam situasi yang sangat berat dalam kehidupan kita pun, pasti ada 1-2 orang yang akan mengerti dan mau untuk mendengarkan apa yang kita hadapi dan bagaimana cara untuk lepas dari masalah yang kita alami ini. Terlalu sering bersosial pun akan membuat orang lupa akan tujuan dalam kehidupannya. Karena sosial memang adalah distraksi atau pengganggu yang paling besar dalam melihat tujuan hidup kita dan menentukan apa yang penting untuk kita lakukan setiap harinya. Kemudian cara yang ketujuh adalah dengan meluangkan waktu untuk berolahraga. Olahraga itu penting, karena olahraga adalah sebuah proses di mana kita memberikan stres positif terhadap tubuh dan mental kita. Makin sering kita berolahraga setiap hari maupun setiap minggu akan membuat tubuh kita lebih bugar dan segar, yang juga akan mempengaruhi kekuatan dan kesehatan mental kita. Ini juga bisa kamu lakukan jika kamu adalah seorang penyendiri yang mengalami stres akut atau depresi. Olahraga akan membuat kamu merasa lebih baik setiap harinya, dan olahraga akan membuat kamu menjadi lebih terang dalam melihat apa yang penting dan harus kamu lakukan untuk menjadi seorang penyendiri yang lebih produktif setiap harinya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk beristirahat. Beberapa penyendiri yang sangat produktif bahkan terlalu produktif. Kadang seorang penyendiri yang sangat produktif bisa menghabiskan 24 jam untuk mengerjakan sesuatu yang sangat dia gemari dengan tujuan yang ingin sekali dia capai. Tapi sayangnya, ini bukanlah hal yang baik untuk kita lakukan secara berulang-ulang. Maka dari itu, jika kamu merasa bahwa kamu sudah sangat produktif setiap hari, bahkan sampai kamu merasa terbebani saking banyaknya jadwal dan kegiatan yang kamu buat setiap harinya, luangkanlah waktu kamu untuk beristirahat, bahkan jika perlu, pergilah keluar dan jalan-jalan. Liburan akan sangat bermanfaat untuk mengembalikan mood kamu dalam berkreasi dan bekerja setiap hari. Dan yang terakhir, saya ingin menutup video kali ini dengan mengatakan kesuksesan itu bukanlah hal yang diraih secara mendadak atau dalam waktu yang singkat, melainkan dalam waktu yang panjang dan proses yang lama. Karena tidak ada orang yang sanggup untuk mendaki gunung yang tinggi jika mereka berlari dari bawah. Tapi jalan kaki secara perlahan, selangkah demi selangkah, itulah yang akan membuat kamu
sampai ke puncak. Maka dari itu, produktivitas adalah memanfaatkan setiap waktu kamu setiap hari, walaupun hanya selangkah, dan walaupun itu hanyalah langkah kecil, tapi dengan tujuan yang jelas dan konsistensi yang terus ada. Sekian dari program diri, semoga bermanfaat. Wassalam.